Kita tunggu ya sebentar lagi. Mana tahu kawan-kawannya masih sibuk. Baik, Pak. Oke, baik, kita mulaikan untuk perkuliahan kita sambil menunggu teman-temannya hadir dalam perkuliahan hari ini. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Sore tiga. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak. Sehat anak, Pak. Tiga pun nampaknya sehat kan. Lagi di dapur nih sambil makan nampaknya. Karena di backgroundnya ada lemari makan soalnya kan. Oh, bukan ya, bukan lemari makan itu. Iya, Pak, lemari makan, Pak, backgroundnya. Nah, itu makanya pas dia kan. Nanti jangan sampai temannya pengen kan gitu, minta isi yang ada di dalamnya.
Oke, jadi kita masih ada 3 pertemuan lagi tatap muka sama hari ini dan eh, pertemuan ke-6 dan 7. Nah, itu ini si Siti buka-bukaan ini. Lagi di luar, Pak, basah-basahan. Eh, basah-basahan hujan. Enggak, Pak. Tadi mandi, lagi mandi. Oh, kali mandinya kok jauh kali. Basah. Bapak mau nengok sesuatu? Oke, berarti lagi di apa di kampung berarti posisinya. Iya, Pak, lagi di kampung, Pak. Di kelas ini ada yang ikut kegiatan penggalangan dana enggak? Enggak ada. Tahun lalu ada, Pak. Ya, Tahun ini lagi rehat. hari ini ada kelas yang siang tadi mengadakan penggalangan dana. Nah, jadi mana tahu udah di kelas ini, jadi biar saya tahu kan lagi ada kegiatan gitu. Nggak ada ya, berarti kelas ini nggak ada ikut bergabung ya dengan kelas yang siang tadi untuk penggalangan dana. Nggak ada ya. Atau ada nanti bisa di chat ataupun disampaikan di forum. Jadi bisa saya buat hadir lah kan gitu karena itu merupakan eh, kegiatan amal kan itu. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita untuk memenuhi TS nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember. Nah, jadi di bulan 11 ini sampai minggu terakhir ya kan kita masih online, kemudian di 5 Desember UTS. Nah, UTS-nya tatap muka. Berarti kalau tatap muka close book lah semuanya kan gitu. Dalam mengerjakan ujian nantinya close book ya kan, nggak boleh buka buku. Saya yakin pasti pada angkat tangan semua ini. Padahal kelas reguler ya kan. Tapi perlu. Sayangnya saya nggak pandai untuk kejam-kejaman. Kalau nggak, ya seperti itu. Close book. Kan perlu supaya melatih ingatan kita untuk menghafal kan gitu. Bagaimana untuk tugasnya? Apakah sedikit banyak sudah dimulai untuk mengerjakannya atau jangankan dikerjakan Pak, dipikirkan saja masih belum, ya kan? Jangankan mengerjakan ya, dipikirkan aja masih belum, atau kelompoknya aja masih belum terbangun dia. Nah, Udah, Pak. Udah aman, ya, Pak. oke. Kelompok. Yakin kita. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimanapun saudara berada, mudah-mudahan bisa fokus ya kan dalam mendengarkan saya ceramah ataupun mendongeng sebelum tidur. Mudah-mudahan nggak ada yang tidur, ya kan? Apalagi mata kuliah pemerintahan daerah ini merupakan mata kuliah yang sangat bosan.
Kan gitu. Wajar ketika banyak mahasiswa yang enggan mau mempelajari mata kuliah pemerintahan daerah. Nah, apalagi di kelas kita ini tidak ada yang ngambil HTN, kebanyakan ya kan perdata dan pidana ya kan. Nah, itu harap maklum karena saya juga S1-nya perdata ya kan. Nah, S2-nya baru ke tata negara, tetapi lebih ke administrasi negara. Nah, nantinya lah baru lagi S3-nya untuk ke administrasi negara ataupun ke tata negara. Baik, kita telah melihat dari sejarah pemerintahan daerah ataupun otonomi daerah maupun apa itu otonomi daerah, ya kan? Bahwa kita sudah sama-sama mengakuin bahwa sebelum penjajah masuk ke wilayah Indonesia, nah Indonesia yang disebut pada masa itu adalah Nusantara, telah memiliki sistem pemerintahan sendiri. Dan bahkan berdasarkan sejarah, kita sudah mengenal otonomi. Ya kan, di mana dalam sistem kerajaan itu raja dibantu oleh tumenggung ataupun ada daerah lain seperti Melayu dibantu sama datuk dalam penyelenggaraan daerah. Nah, namun pada masa itu pemerintahan kita masih dalam sistem bahkan wilayah kecil, yaitu kita anggap adalah provinsi. Nah, provinsi kemudian lahir daerah, kabupaten, kota. Namun pada masa kerajaan provinsi itu merupakan pemerintah pusatnya. Nah, sedangkan di daerah kabupaten kota itu merupakan daerah provinsinya. Nah, daerah kecamatan itu merupakan daerah kabupaten kotanya. Seperti itulah ya kan pada masa sebelum pemerintah kolonial Belanda memasuki wilayah Indonesia sampai dengan Jepang. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintah daerahnya melalui otonomi, yaitu memberikan hak kewenangan kepada daerah untuk mengurus kepentingan dan keperluannya sendiri. Nah, bagaimana cara pemerintah daerah untuk mengurus dan urusannya sendiri? Dan salah satunya nanti melalui asas penyelenggaraan pemerintah daerah ini. Jadi kita sedikit review, ya kan? Nah, adanya pemberian sebagian kewenangan dari pemerintah pusat yang dulunya sentralisasi, kemudian diberikan kepada daerah. Tujuan yang paling utamanya apa? Saya masih ingat tujuan daripada otonomi daerah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi nantinya kaitannya kepada asas penyelenggaraan ini bisa terkoneksitas dia ataupun sejalan dengan otonomi daerah yang diberikan. Nah, apa
tujuan daripada otonomi daerah itu. Yang rajin nulis ini si Atika. Apa Tika tujuan dari otonomi daerah? Untuk ini Pak, atur jalannya pemerintahan daerah. Melaksanakan kebijakan di pemerintah daerah. Dan ya ini katanya kayaknya udah siap tugasnya kan. Ah, mana tahu ada dia tentang otonomi daerah diambil kan. Apa yang mendapatnya Yen? Untuk melayani itu Pak, melayani apa tuh Pak, melayani peningkatan pelayanan tentang daerah tuh Pak. Misalnya kayak eh, masyarakat tuh misalnya kayak jalan lah Pak gitu tentang otonomi daerah. Yang kayak sekarang lah Pak, bantuan-bantuan sosial kayak gitu Pak. Yang itu loh Pak dari pusat ke kota dari gitu Pak desentralisasi itu loh Pak, lupa saya Pak. Pokoknya saya ingat gitu lah Pak. Itulah pokoknya Iya, peningkatan pelayanan kan gitu. iya Pak. Oke. Dari yang laki-laki dulu kita apakan gimana Timotius? Apa pendapatnya tujuan daripada otonomi daerah ini? Ini Pak, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan. Selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sama yang terakhir itu Pak, untuk meningkatkan daya saing daerah masing-masing Pak. Oke, berarti sudah memahami ya kan, walaupun kelas ini kalau di ruangan paling ribut, tetapi ternyata ada masuk sedikit ilmu yang saya sampaikan. Dari kalau yang siang tadi saya tunggu jawabannya 5 menit nggak ada yang jawab. Nah, nanti senang saya. Saya lah Pak. Oh iya, Saya Pak. Siti, apa Siti? Tambahnya Pak. Nah, apa tambahannya, masukannya? Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pak. Untuk apa? Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Oke, mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat. Baik, jadi semuanya intinya tadi seperti yang dikatakan oleh teman kita Timotius, yaitu untuk meningkatkan pelayanan, kemudian kesejahteraan bagi masyarakat. Kan gitu. Jadi salah satunya juga bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi perubahan sistem administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena pada masa kerajaan kita bisa lihat ya kan apa yang dikatakan oleh raja maka itulah undang-undang bagi seluruh daerah kan gitu. Jadi tidak bisa menolak apa yang dilakukan oleh raja. Nah, pada masa pemerintahan Orde Lama Orde Baru, kita sudah juga mengenal otonomi daerah, namun tidak secara luas, ya kan, ataupun bisa dibilang tidak secara merata penyelenggaraan otonomi itu ya hati-hati siapa Siti ya kan hujan deras katanya. Jangan sambil main hujan nanti bisa koslet. Nah, dihindari juga dari ada apa televisi karena itu bisa mempengaruhi arus dari frekuensi HP-nya kan. Nah, saya yakin udah pakai anti petir CCTV kan.
Karena di kalungnya udah ada anti petir saya lihat. Oke, yang sedang hujan ataupun kondisi sedang di jalan hati-hati. Kalau yang sedang hujan, ya kan, silakan buat teh yang hangat-hangat, ya kan, sambil temani goreng pisang. Nah, tapi jangan ditunjukkan sama teman-temannya. Nanti minta ditransfer pula. Nah, jadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pelaksanaan daripada otonomi tadi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan, namun ternyata kita bisa lihat masih jauh dari eh, ketentuan yang berlaku, di mana pemerintah pusat masih mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, hal ini kita bisa lihat dan presiden masih memiliki kekuatan, ya kan, masih memiliki kewenangan tertinggi di dalam sistem pemerintahan, baik Orde Lama maupun Orde Baru. Nah, lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah merubah paradigma pelimpahan ataupun pelaksanaan otonomi daerah itu lebih secara luas. Silakan nantinya yang mau asar, silakan secara bergantian karena sudah eh, waktu asar sudah tiba. Nah, melalui penyelenggaraan otonomi ini yang tujuannya tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah melalui desentralisasi tadi yang disampaikan temannya, ya kan? Nah, desentralisasi merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Ibaratkan otonomi ini adalah sebuah mobil, maka bagaimana menjalankannya? Harus ada supirnya, harus ada eh, remote-nya, misalnya mobil mainan kan gitu. Nah, demikian juga untuk penyelenggaraan otonomi daerah ini, maka dilakukan dengan desentralisasi. Ini nama asas otonominya kan, ingat ya kan, otonomi daerah adalah hak atau wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kan gitu ya. Nah, desentralisasi ini merupakan salah satu asas daripada otonomi daerah. Jadi pelaksanaannya otonomi daerah ini melalui desentralisasi. Nah, desentralisasi atau disebut dengan desentrum yang berarti melepas dari pusat. Nah, di mana kalau kita lihat desentralisasi itu merupakan gabungan dari sentralisasi, ya kan, yang mendapat awalan de. Ya, makanya desentralisasi, sentral, pusat. Melepaskan atau lepas. Jadi melepaskan atau menjauh dari pemusatan. Namun desentralisasi ini tidak putus sama sekali dengan pusat, tetapi hanya menjauh dari pusat. Maksudnya adalah
Nah, tidak semua kewenangan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi hanya kewenangan-kewenangan tertentu saja yang diwakilkan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi maka ada kata tidak putus sama sekali dengan pusat, ini menunjukkan pemerintah pusat masih memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya otonomi daerah melalui desentralisasi ini. Nah, kenapa? Karena masih tergabung di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Vika Aulia sama Angelica. Ini si Angelica ini perjalanan jauh kemana nih? Ke luar negeri nih. Ke kampung itu, Pak. Dia kemarin neneknya meninggal, Pak. Oh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pikir perjalanan jauh ke luar negeri ya kan, atau perjalanan jauh dari kenyataan hidup ini. Nggak tahu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting ada kabar. Nah, itu yang paling utama. Kalau nggak ada kabar ini kan saya kecarian jadinya. Merasa kehilangan. Jadi desentralisasi berkait dengan aspek administrasi. Nah, jadi tadi otonomi daerah merupakan apa namanya wujudnya, nah pelaksanaannya adalah desentralisasi. Jadi bagaimana ibaratkan suatu pemerintahan, tata negaranya adalah departemennya, kementeriannya. Nah, bagaimana kementerian ini bisa dilaksanakan? Nah, itulah dia desentralisasinya. Ya kan, namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini otonominya misalnya. Kemudian bagaimana nih, siapa nih kementerian ini? Ya kan, bagaimana pelaksanaannya? Nah, berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kementerian itu. Itulah disebut dengan administrasinya. Karena saudara sudah belajar hukum administrasi negara, bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan tugas pemerintah kan gitu ya. Oh ya, di tempat saya pun ternyata sudah hujan. Ada baiknya juga memang kita masih online kan. Nah, salah satu bagian penting dari administrasi adalah organisasi. Nah, sebuah organisasi selalu terdiri atas jenjang hierarki. Jenjang hierarki ini ada yang tingkatannya banyak dan ada yang tingkatannya sedikit. Misalnya pemerintahan yang terdiri dari ada pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, kemudian yang lebih sederhana lagi ada pemerintah daerah, pemerintah pusat, daerah tingkat 1, dan pemerintah daerah tingkat 2. Pemerintah provinsi adalah daerah tingkat 1, kabupaten kota merupakan daerah tingkat 2. Di bawahnya lagi ada tadi seperti yang katakan ada kecamatan, kelurahan, desa, dan sebagainya. Nah, jadi
dalam administrasi tadi perlu ada organisasi ya. Organisasi ini adalah untuk sistem komando dalam pelaksanaan untuk pembagian tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan otonomi daerah tadi. Pada setiap jenjang hierarki terdapat pejabat yang bertanggung jawab atas satuan organisasi yang menjadi wewenangnya. Nah, tadi kan saya katakan. Nah, jadi setiap daerah tadi memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Nah, siapa yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab tadi? Yaitu pejabat yang ditunjuk, pejabat administrasi atau tata usaha negara. Misalnya pada pemerintah provinsi terdapat gubernur, kabupaten terdapat bupati, pemerintah kota terdapat wali kota. Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, dan demikian juga wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan kota. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tadi, inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga apabila ada pelanggaran-pelanggaran ataupun tindakan-tindakan yang unprosedural, maka pertanggungjawaban itu akan dibebankan kepada kepala daerah tersebut. Nah, inilah dari fungsi desentralisasi tadi. Kalau pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, tanggung jawab terhadap pelaksanaan di daerah tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Nah, karena pemerintah daerah walaupun diberikan otonomi daerah, tetapi tidak melaksanakan hak dan kewenangannya secara luas. Masih ada campur tangan campur tangan pusat dalam mengendalikan penggunaan anggaran. Karena pada masa itu daerah tidak memegang ataupun mengurus masalah keuangan. Nah, keuangan itu dipegang oleh pemerintah pusat. Padahal yang terpenting dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah keuangan. Bagaimana seseorang disuruh menduduki satu pemerintahan tetapi tidak memiliki dana, ya kan? Disuruh untuk meningkatkan pelayanan publik tetapi tidak disediakan sarana dan prasarananya. Nah, untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut, maka harus ada anggaran yang bisa dibelanjakan untuk meningkatkan pelayanan publik tadi. Nah, organisasi yang besar dan kompleks seperti negara Indonesia tak akan efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakkan pada puncak hierarki organisasi atau pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat akan menanggung beban yang berat. Nah, seperti itu. Kan jadi tidak akan mudah pemerintah pusat untuk mengakomodir seluruh keinginan dari masyarakatnya. Hal ini akan menjadi pembangunan yang sangat lambat.
ya kan? Nah, kontrol sosial juga akan terhambat karena tidak adanya aturan-aturan yang bersifat lokal untuk mengunci daripada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, selain tadinya pemerintah pusat akan menanggung beban yang berat, ya kan, memikirkan 33 provinsi, segala berbagai macam masalah yang harus dihadapi. Nah, pemerintah pusat kan juga tidak cukup jika hanya dilimpahkan secara dekonsentratif kepada para pejabatnya di wilayah negara. Nah, jadi diberikanlah agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel, maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Nah, penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi yang lebih rendah, itulah yang disebut dengan desentralisasi. Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi. Nah, kata kuncinya adalah politik dan administrasi. Dari puncak hierarki organisasi atau pemerintah pusat kepada jenjang organisasi di bawahnya. Nah, dua kewenangan tersebut diserahkan kepada daerah. Nah, politik dalam hal ini adalah bagaimana daerah bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir keinginan masyarakat. Karena kita kembali kepada tujuan otonomi daerah, salah satunya adalah untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dan pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Nah, jadi bagaimana menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pemerintahan daerah. Nah, inilah yang disebut dia dengan politiknya untuk membuat kebijakan-kebijakan melalui produk hukum. Apa itu produk hukumnya? Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dimulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan produk hukumnya adalah Pemda provinsi dan Pemda kabupaten kota. Nah, jadi daerah bisa membuat peraturan daerah, provinsi atau kabupaten kota berdasarkan undang-undang. Nah, kemudian dan administrasi, yaitu berkaitan dengan pelayanan publiknya. Setelah kebijakan ada, maka pelayanan publik pun bisa dilaksanakan. Karena sudah ada sistem ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Bentar ya. Agak pegel juga saya duduk aja. Dari tadi ngajar ya.
Nah, oleh karena jenjang hierarki yang lebih rendah tersebut diserai wewenang penuh baik politik maupun administrasi, maka pada jenjang organisasi yang diberi penyerangan wewenangan tersebut timbul otonomi. Nah, otonomi ya kan artinya kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Jadi apa bedanya antara otonomi dengan desentralisasi? Tadi sudah saya sampaikan. Otonomi diibaratkan sebuah lembaganya, sedangkan desentralisasi adalah sistem pelaksanaan pemerintahannya. Dan karena dengan melaksanakan desentralisasi tadi, maka bisa menciptakan daerah otonomi atau daerah otonom. Dengan demikian desentralisasi menimbulkan otonomi daerah. Otonomi daerah tersebut adalah sebagai konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada daerah. Dalam desentralisasi, pejabat yang menerima tanggung jawab adalah pejabat daerah otonom. Pejabat daerah otonom adalah pejabat yang ditentukan sendiri oleh masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan. Nah, jadi seperti dia gambar ini dari pucuk pimpinan di pusat kemudian dilimpahkan kepada daerah. Pelimpahan inilah nanti akan menciptakan satu masyarakat yang madani. Nah, kemudian daerah tersebut dinamakan daerah otonom karena sudah bisa mengurus urusan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Nah, jadi dengan pemberian hak administrasi, maka telah menunjukkan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan. Karena namun dalam pengelolaan keuangan ini, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasannya. Nah, kalau tidak dilakukan pengawasan, maka akan berakibat terjadinya penyelewengan terhadap keuangan negara yang berpotensi pada KKN. Kan itu ya. Nah, bagaimana pengertian desentralisasi menurut para ahli? Ada beberapa pengertian yang saya angkat. Yang pertama dari Henry Medik. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Itu. Nah, jadi bagaimana penyerahan kekuasaan secara hukum yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menangani bidang-bidang tertentu. Makanya seperti anggaran tadi yang saya sampaikan, pemerintah daerah mengusulkannya kepada pemerintah pusat. Nah, nanti dari RAPBD ini akan dimasukkan kepada RAPBN. Baru setelah diundangkan,
era APBN ini, nah barulah nantinya APBD bisa disahkan juga ataupun dibahas. Misalnya anggaran ini dibutuhkan daerah Provinsi Sumatera Utara ada 5 triliun. Kan tetapi yang disetujui hanya 3 triliun. Nah, inilah nantinya akan dibahas kembali oleh pemerintah daerah apa kebijakan-kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas. Dan itu yang lebih dia prioritaskan untuk meningkatkan daerah otonom tadi, terutama pendapatan-pendapatannya. Jadi agar tidak bisa bahasa kasarnya menangislah kepada pemerintah pusat. Nah, jadi ya sepanjang 1 tahun berjalan maka itulah anggaran yang harus dikelola oleh suatu daerah. Nah, beda pendapat yang disampaikan oleh Rondinelli, Nelis dan Kema. Mereka mengatakan desentralisasi merupakan penciptaan atau penguatan baik keuangan maupun hukum. Jadi penciptaan atau penguatan baik keuangan maupun hukum pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara substansi berada di luar kontrol langsung pemerintah pusat. Nah, jadi sudah dikunci lagi oleh si Rondinel bahwa desentralisasi adalah penguatan baik keuangan maupun hukum di pengelolaan daripada APBD tadi. Nah, bagaimana pemerintah daerah menggunakan anggaran itu tepat sasaran. Peruntukannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti tadi yang sudah saudara sampaikan secara bersama-sama, tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi ini dikuatkan keuangan untuk menambah pemasukan di daerah. Sebentar ya, saya angkat dulu telepon.
Mohon maaf ada sedikit gangguan urusan pekerjaan. Nah, jadi dengan desentralisasi ini diharapkan untuk menciptakan penguatan baik keuangan dan hukum. Jadi bagaimana masyarakat tadi bisa dikontrol terhadap aktivitas-aktivitasnya oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, bagaimanapun untuk menciptakan persatuan itu di antara seluruh daerah sesuai dengan amanat sila ketiga Pancasila, maka harus diikat dengan hukum. Dan bagaimana untuk menambah pendapatan negara sebesar-besarnya, yaitu melalui desentralisasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengatur keuangan semaksimal mungkin. Nah, kemudian menurut Logeman, desentralisasi dibaginya kepada dua macam. Desentralisasi dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama desentralisasi jabatan dan desentralisasi ketatanegaraan. Desentralisasi jabatan ini artinya adalah pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya, guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, ini berdasarkan jabatannya. Misalnya dari menteri kepada gubernur, ya kan, menteri dalam negeri. Kemudian dari gubernur kepada bupati atau wali kota. Nah, walaupun dipilih secara langsung, tetapi pada dasarnya bupati dan wali kota ini kedudukannya berada di bawah gubernur. Nah, misalnya di bawah lagi bupati dan wali kota ada kecamatan dan ada desa atau kelurahan. Nah, pelimpahan kewenangannya itu berdasarkan jabatan. Yang dari wali kota kepada kecamatan, kecamatan kepada kelurahan, kan gitu dia. Nah, kelurahan kepada lingkungan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memperlancar ataupun meningkatkan pekerjaan pelayanan publik tadi. Pelayanan publik di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, pada desentralisasi seperti ini, rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur atau dibawa-bawa. Nah, jadi berdasarkan desentralisasi jabatan ini, pertanggungjawabannya dibebankan kepada kepala daerah sebagai pelaksana dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah. Nah, sedangkan DPRD hanya sifatnya mengawasi saja terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut. Nah, sedangkan
desentralisasi ketatanegaraan atau disebut dengan staatskundige desentralisasi yang sering disebut sebagai desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu ikut serta di dalam pemerintahan. Nah, jadi maksudnya adalah desentralisasi ketatanegaraan ini lembaga itu dalam bertugas membuat dulu kebijakannya, politiknya tadi. Nah, kalau dia jabatan, dia administrasi, desentralisasi dalam arti administrasi. Sedangkan desentralisasi ketatanegaraan ini dalam arti politik. Nah, kenapa? Nah, kalau administrasi tadi, DPR atau rakyat tidak ikut campur. Nah, sedangkan di dalam politik, DPR atau rakyat ikut campur dalam pemerintahan, ya kan, untuk menentukan kebijakan-kebijakan hukum apa yang dominan ataupun yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi itu yang membedakannya. Jadi melalui wakil-wakil tadi dalam hal apa yang paling utama desentralisasi ketatanegaraan ini, yaitu dalam penentuan anggaran belanja daerah ataupun APBD. Nah, jadi dalam APBD rakyat ikut campur di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Saya sampai 4:30 ya, karena tadi ada yang harus saya selesaikan dulu dari telepon. Ya. Di antara desentralisasi dengan banyak yang nggak datang ya. Merupakan hubungan yang saling berkaitan.
Otonomi daerah tidak akan bisa berjalan tanpa adanya desentralisasi. Demikian juga desentralisasi itu tidak akan ada ketika daerah otonom itu tidak ada. Karena ada daerah otonom lah, maka ada desentralisasi. Nah, seperti itu dia. Baik, saya absen terlebih dahulu. Aji Aryadanu. Nggak ada, Aji nggak ada. Aldi Hakim. Nggak ada juga. Di Zoom ada dia, Pak. Hah? Di Zoom itu ada dia. Oh, di Zoom ada? Di jalan tadi Pak. Iya, Pak, lagi di jalan tadi. Oh, di jalan ya. Oke. Angelika izin karena lagi kerja. Koni, Esther. Saya Pak hadir Oh, agak jauh. Di mana nih posisi kau nih? Putus-putus suaranya. di Jaringannya. Binjai Pak. Lagi di rumah? Iya Pak, jaringan lagi nggak bagus memang Pak. Iya, karena cuaca ya. Oke. Desi Triwahyuni. Saya Pak, Lagi di mana Desi? di rumah Pak. Di rumah. Edi Budi. Hadir, Pak. Mana ini? Di kampus? Hadir. Tempat kerja? Lagi kerja ya? Iya, Pak. Oke. Vika. Aulia. Tadi Vika juga yang apa ya? Ya, Vika izin. Karena sedang perjalanan. Andrian Aksa. Izin, Pak, lagi ada tanding bola di Labura dia, Pak. Oke, berarti belum selesai ya. Harun Firman. Saya, Pak. Di mana posisinya? Lagi di jalan, Pak. Nanti. Lagi di jalan ya. Oke. Ini Kiatri. Saya Pak. Tadi ada si ini Kiatri. Mana dia? Saya Pak Oh, lagi di mana nih? di rumah Pak. Di rumah. Lumongga. Ada Lumongga? Ada. Marianta. Lagi di perjalanan. Ada di sini Kak? Ada, Ya, Pak, bentar, lagi Bu. jalan ke rumah sakit dia, Pak. Oh, ada ya di. Iya, bentar. Bentar. Yang lewat yang tadi depan kantor lah. Ya ada kantor saya juga awal. Saya ngajar dulu. Hah? Ngajar. Marianta Karo-Karo. Hadir, Pak. Lagi di mana posisi di rumah? Iya, Pak. Oke, Hendrian di Panjaitan. Hadir Pak. Di mana nih, Henry? Rumah Pak. Rumah. Nabila. Reza Dwiki. Ada Nabila di apa? Timo, nggak ada ya? Nggak ada, Pak, kosong. Reza Dwiki, kosong juga. Nggak ada kabar, Pak. Rionaldo Siburian. Hadir Rio Pak. Hadir dia, Pak, itu, Pak, di Zoom, Pak. Ada ya? Oke. Pak dengar ya Pak. Rosi, ada tadi Rosi. Si Siti masih ada, nggak ada? Udah hilang dia? Ada petir katanya, Pak. Jadi dia live Zoom-nya, Pak. Iya. Sri Rahayu. Hadir Pak. Oke, lagi di rumah ya? Iya Pak. Oke, Timotius. Tio Kaisar. Hadir, Pak. Lagi di mana nih posisi? Di rumah? Di rumah, Pak. Yeni terakhir. Baik, agak banyak yang tidak hadir pada hari ini. Pak, Ya, saya kok nggak dipanggil? ada ini udah Altika Mustika Sari. Udah hadir ini saya buat.
Inilah kan, kebanyakan makan dia. Mana ada makan. Oh, nggak Bapak tadi makan nggak ya? iya loh Pak. Saya nunggu-nunggu loh Pak. Oh, nunggu-nunggu ya. Oke, oke. Oke, baik. Ini nampaknya kita sudahi dulu untuk pertemuan, mengingat ada tamu saya pula ini yang hadir. Nah, saya mohon izin, nanti kita lanjutkan lagi melalui learning kalau apabila ada pertanyaan. Nggak masalah kan? Justru senang nampaknya. Ya kan, Tika? Yeay, ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang pada frekuensi yang sama, masih Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.